Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Disclaimer I Can See the Fat Evolution. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Si Yan pun menyebut bahwa itu sudah jelas untuk berterima kasih karena sudah melatih mereka. Xiao Yun pun mengatakan bahwa binatang peliharaan mereka juga sudah mencapai rank kedua. Sekarang peluang menang mereka jadi lebih besar. Sebagai ucapan terima kasih, biarkan mereka memijat Guanning. Guanning pun meminta mereka untuk tidak memegang sembarangan. Lalu keesokan harinya, semua peserta pun kembali berkumpul di sebuah aula. Qin He pun bertanya apakah semua orang sudah ada di sini. Qin He pun meminta izin untuk menyampaikan berita bagus. Tingkat kemampuan mereka sebagai gelombang pertama ujian tahun ini. Setelah dirinya analisis berdasarkan performa mereka sebelumnya. Kesimpulannya adalah ini gelombang peserta ujian terburuk. Dirinya tidak punya harapan apa-apa pada mereka. Mereka pun seketika kaget mendengarnya. Berita bagus apanya ini? Namun di saat itu Suru seketika menunjuk ke baris sekolah SMA Pinghai. Mereka justru yang jadi penghambat. Si Yan pun seketika bereaksi dengan hal ini dan menunjuk Suru. Dan memperingatkan Suru agar berhati-hati dengan dirinya saat di ujian. Kemudian Qin He kembali mengatakan bahwa ujian kali ini tetap akan berlangsung di dalam ilusi dari monumen asal. Tanpa pilihan tingkat kesulitan. Ujian kali ini disebut The Secret Forest, dengan menampilkan berbagai macam monster buas di dalamnya. Setelah mereka masuk ke dalam ilusi, setiap orang akan memiliki panel poin di lengannya. Panel tersebut akan menambah poin berdasarkan jumlah base yang mereka kalahkan. Dengan base rank 1 10 poin, base rank 2 20 poin, dan base rank 3 30 poin. Kadang-kadang mereka adalah pemburu sekaligus yang diburu. Jika binatang peliharaan atau mereka sendiri mati dalam ilusi, itu dianggap gugur. Selain itu, di tengah hutan akan ada sebuah monumen batu. Dan di atas batu itu akan tertulis skor serta koordinat dari 10 pemain teratas dalam peringkat. Para peserta pun nampak cemas mengetahui bahwa ada base rank tingkat 3 di dalam hutan. Jika bertemu base itu, bukankah mereka akan langsung dieliminasi? Lalu Qin He kembali mengatakan bahwa waktu kompetisinya adalah 4 jam. Setelah 4 jam mereka akan memilih 10 peserta teratas berdasarkan peringkat skor. Kemudian di saat itu Li Fengyun bertanya kepada Qin He apakah mereka hanya boleh membunuh base saja. Qin He pun menyebut bahwa ini pertanyaan yang bagus. Pemenang yang membunuh kandidat lain akan mendapatkan semua poin kandidat tersebut. Mendengar hal ini, peserta lain pun kaget. Mereka pun bertanya bagaimana bisa ada aturan yang begitu kejam. Ini mendorong mereka untuk saling membunuh. Asal mereka bersatu dan memburu orang-orang dari sekolah itu, mereka pasti masuk 10 besar. Lalu Tan Yong yang mendengar hal ini seketika bersemangat. Sekarang dirinya bisa melepaskannya dan melakukannya. Sedangkan Guo Xinye pun hanya menatap Linze dari kejauhan. Kemudian Qin He pun meminta semua peserta untuk diam. Qin He menyebut bahwa medan perang yang sesungguhnya jauh lebih kejam dari ini. Jika ada yang ingin berhenti, maka Qin He mempersilahkannya. Selain itu, siswa yang mendapat peringkat pertama dalam nilai akan dianugerahi posisi pemimpin mahasiswa baru.
dan akan menerima banyak hak istimewa setelah diterima. Dalam pikiran Lin He, dengan ini dirinya akan melihat di antara para murid baru, siapakah yang akan menjadi raja. Lalu dalam pikiran Guanning, jika saja dirinya bisa bertemu dengan Linze, meskipun dirinya tidak bisa masuk 10 besar, dirinya masih bisa membantu Linze. Lalu di saat itu Linze pun menegur Guanning dan mengatakan, setelah masuk ke dunia ilusi, Linze meminta Guanning untuk menggunakan kemampuan terbang Flamebird untuk secepatnya menemukan dirinya dan bergabung dengannya. Guanning pun tersenyum dengan hal ini dan dirinya mengerti dengan hal ini. Kemudian Qin He pun kini meminta semua peserta untuk duduk dengan tenang. Dan seketika semua peserta pun kini telah memasuki dunia ilusi. Lalu Linze yang terbangun pun kini berada di tengah-tengah hutan. Di saat Linze memeriksa keadaan sekitar, Linze menemukan di mana posisi dari monumen batu. Dan Linze pun kini memeriksa panel di tangannya dan waktu hitung mundur 4 jam telah dimulai. Menurut Linze, informasi di pergelangan tangan hanya menunjukkan poin miliknya saat ini, tetapi tidak bisa mengetahui apakah sudah masuk 10 besar. Artinya, semua orang demi mengetahui peringkatnya, pada akhirnya akan menuju monumen batu tengah. Dan sangat mungkin tempat itu nantinya akan menjadi wilayah paling berbahaya. Yang paling penting adalah jika tidak pergi ke monumen batu dan hanya diam-diam mengumpulkan poin, maka meskipun berhasil masuk 10 besar, lokasinya tetap akan ditampilkan. Pasti akan menarik setengah dari peserta lain. Sepertinya tujuan sebenarnya ujian kali ini adalah untuk membuat para peserta saling bertarung. Selama cukup kuat, maka semua peraturan di sini bisa diabaikan. Tidak ada yang bisa merebut poin dari tangan orang yang kuat, dan poin milik orang lain hanya akan menjadi milik si kuat. Namun ini hanyalah sebuah permainan. Yang paling penting adalah bersenang-senang. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah serangan gigitan datang ke Linze. Namun serangan ini gagal dan mematahkan gigi dari beast tersebut karena Linze sudah lebih dulu mengaktifkan Soul Guardian. Dan diketahui beast ini adalah Twin-Headed Forest Python rank 1 tahap 9. Linze pun menyebut untuk berjaga-jaga. Soul Guardian akan terus dirinya aktifkan. Lagi pula tidak terlalu banyak menguras spirit powernya. Dan Linze pun kini memanggil Rock Ghost untuk bertarung. Dalam pikiran Linze, Linze pun merasa untuk sementara dirinya akan menyembunyikan kekuatan dirinya. Sekalian mencoba seberapa kuat sebenarnya Rock Ghost ini. Atribut ganda ini memang layak untuk dikembangkan. Namun di saat itu nyatanya Three-Headed Forest Python malah lari. Linze pun seketika meminta Rock Ghost untuk melupakannya dan berhenti mengejarnya. Rank 1 tahap 9 hanya bernilai 10 poin, tapi kekuatannya tidak jauh berbeda dengan rank 2 tahap 1 yang bernilai 20 poin. Jadi membunuh base kelas tinggi di tiap angkatan adalah yang paling menguntungkan. Jika demikian, dengan ini mereka akan cari beberapa base yang lebih kuat dan menantangnya. Lalu di saat itu Linze pun merasa sedikit khawatir. Apakah Guanning bisa menemukan dirinya dengan lancar? Linze pun berharap Guanning bisa menemukannya dengan cepat. Kemudian di tempat lain, Guanning sendiri telah mengalahkan salah satu base yang berada di dekatnya. Dan poin Guanning saat ini adalah 30 poin. Lalu Guanning pun meminta Flamebird untuk maju dan terbang ke atas langit. Guanning pun bertanya-tanya di manakah Linze saat ini. Kemudian Flamebird yang terus berbagi penglihatan dengan Guanning pun terus memantau kondisi di sekitar hutan. Dan terlihat kini banyak peserta yang bertarung dengan beast hingga ada peserta yang lari. Lalu saat Flamebird kembali, Guanning menilai binatang peliharaan itu terlalu jauh dari pemiliknya. Sepertinya dirinya hanya bisa pergi ke sana dan mencoba keberuntungannya. Dengan kekuatan Linze seharusnya tidak sulit untuk masuk 10 besar. Mungkin dirinya dapat menemukan Linze melalui koordinat pada monumen batu. Lalu di saat itu seekor beast tiba-tiba datang menyerang Guanning. Namun beruntung Guanning mampu merespon hal ini dan menghindarinya. Guanning pun menilai berdasarkan ingatannya dalam buku panduan binatang peliharaan, Golden-Backed Snakebird kira-kira berada di rank 2 tahap 5. Seharusnya bukan tandingan bagi Flamebird yang berada di rank 2 tahap 7. Dan seketika Flamebird menyerang Golden-Backed Snakebird. Dengan ini 20 poin mudah diperoleh. Namun tiba-tiba
Saat Flambird bersiap memberikan serangan terakhir, tiba-tiba seseorang malah menyerang Golden-backed Snakebird dan ini mengagetkan Guanning. Dan Guanning pun bertanya siapakah itu. Dan setelah diperhatikan ternyata itu adalah Suru bersama dengan binatang peliharaannya yaitu Aodu the Savage Humanoid rank 2 tahap 4. Suru pun menyebut ini kebetulan sekali mereka bertemu lagi. Guanning pun seketika bertanya apakah Suru tidak merasa malu merebut hasil kerja orang lain. Suru pun mengatakan bahwa tidak ada aturan yang mengatakan diri tidak bisa melakukan itu. Dirinya tidak hanya mencoba mencuri pembunuhan, dirinya juga akan merampok Guanning. Dan seketika Suru meminta Auduo menyerang Flambird-nya. Dan seketika Auduo melemparkan senjata bumerangnya. Segera Guanning meminta Flambird untuk menghindarinya. Namun nyatanya serangan ini malah berbelok dan menuju ke arah Guanning secara langsung. Dengan cepat Guanning menghindari serangan ini, namun akibat hal ini Guanning lengah dan tertangkap oleh Suru. Suru pun memuji cara menghindar Guanning yang hebat. Sekarang Guanning tidak akan bisa memberi perintah kepada Flambird. Selain itu, Suru menyebut dibandingkan dengan binatang peliharaan biasa, keuntungan terbesar dari binatang peliharaan humanoid adalah kecerdasan yang lebih tinggi. Mereka dapat bertindak sesuai keinginan mereka sendiri dan instruksi dirinya hanya untuk membingungkan Guanning. Dan saat ini Flambird Guanning juga tidak bisa pergi ke mana-mana. Sebelum dirinya melenyapkan Guanning, biarkan dirinya menikmati Guanning terlebih dahulu. Kemudian di tempat lain, Lindsay pun kini telah mengumpulkan 40 poin. Dan waktu tersisa adalah 3 jam 28 menit. Dan Rock Ghost saat ini sedang memainkan hasil buruannya. Lalu di saat itu Lindsay pun terfokus kepada Zhao Xiong yang tak jauh dari Lindsay saat ini. Dan Zhao Xiong sendiri telah menangkap Giant Clawed Monkey rank 2 tahap 4. Dan binatang peliharaan Zhao Xiong bernama Big Mouth rank 2 tahap 7. Dan seketika Big Mouth melahap Giant Clawed Monkey. Zhao Xiong pun menyebut ini sepadan. Dirinya tidak terlalu santai dan telah mengumpulkan 60 poin. Lalu di saat itu Lindsay pun mendekat dan menegur Zhao Xiong. Zhao Xiong pun ingat siapa Lindsay. Mereka pernah bertemu di kantin. Lindsay pun membenarkan hal itu. Mereka sebelumnya pernah berbincang-bincang di kantin. Dalam pikiran Lindsay, Zhao Xiong mungkin belum tahu identitasnya. Dia punya banyak informasi dan mungkin dirinya bisa memanfaatkannya. Di saat itu Zhao Xiong pun kaget melihat binatang peliharaan milik Lindsay yang cukup keren. Zhao Xiong pun bertanya apakah itu binatang peliharaan langka. Mengapa dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya? Zhao Xiong pun menilai tampaknya orang ini bukanlah Lindsay yang lulus tingkat kesulitan superior. Menurut informasi, orang itu menggunakan binatang peliharaan tipe S. Lalu Lindsay pun menanggapi pertanyaan Zhao Xiong dan menyebut bahwa ini hal yang sering terjadi. Orang-orang mengira binatang peliharaannya langka padahal cuma binatang peliharaan level D biasa, yang baru saja ditingkatkan ke rank 2. Mendengar hal ini, Zhao Xiong meminta Lindsay untuk memperhatikan baik-baik monster Big Mouth-nya. Dia tipe langka dan aneh. Dia telah ditingkatkan ke rank 2 tahap 7. Lindsay pun seketika menyebut bahwa itu luar biasa. Zhao Xiong pun tertawa mendengarnya. Zhao Xiong mengatakan karena mereka memang ditakdirkan untuk bertemu, izinkan dirinya membantu Lindsay mendapatkan poin. Lindsay hanya perlu mendengarkan dirinya. Zhao Xiong jamin Lindsay akan masuk dalam 10 besar. Lindsay pun senang mendengarnya. Dalam pikiran Zhao Xiong, Lindsay ini anak bau yang bodoh karena mau diajak bekerja sama. Tunggu sampai dia tidak berguna lagi, lalu cari kesempatan untuk menghabisinya dan ambil poinnya. Kemudian kembali ke situasi Guanning. Nyatanya Suru tidak bisa memegang Guanning dengan lama. Dan satu gerakan Guanning mampu membalik keadaan dan membanting Suru ke bawah. Suru pun nampak kesal dan menahan sakit yang dia rasakan. Namun di saat itu Suru pun kaget saat melihat ekspresi Guanning. Guanning pun menyebut bahwa terakhir kali saudaranya mengambil tindakan lebih dulu daripada dirinya. Guanning pun bertanya apakah Suru pikir bisa pergi begitu saja dari dirinya. Guanning pun seketika meminta Flambird mengaktifkan skill Demonized. Dan seketika api ungu pun membakar Auduo. Dan Flambird pun mampu melepaskan diri dari cengkraman Auduo. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.